Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Ayo kita tetap semangat pagi ini. Mari siapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan dengan berdoa lebih dulu. Selamat pagi Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hari yang baru dan berkat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap ditabur benih firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini diperdamaikan dengan Allah, diambil dari Roma 5 ayat 6 sampai 11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Ada dua sahabat yang berselisih karena salah paham. Mereka saling menjauh, bahkan saling menghindar. Tidak ada yang berani mengambil langkah pertama untuk berdamai. Tetapi kemudian salah satu dari mereka dengan rendah hati datang, mengulurkan tangan dan berkata, "Aku mau memaafkan dan memulihkan persahabatan ini." Begitu yang Kristus lakukan. Bedanya, kita bukan hanya sahabat yang salah paham, tetapi musuh Allah karena dosa. Nama Yesus yang tidak bersalah justru datang lebih dulu, rela mati agar hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Manusia pada dasarnya adalah seteru Allah karena dosa. Kita tidak sanggup mendekat kepadanya dengan usaha kita sendiri. Namun, kabar sukacita Injil berkata, Kristus mati untuk orang-orang yang berdosa, bahkan ketika kita masih lemah dan tidak berdaya. Roma 5 ayat 6 dan 8. Kasih Allah dinyatakan dengan cara yang paling luar biasa. Ia tidak menunggu kita layak, melainkan memberikan anaknya untuk mati bagi kita. Melalui darah Kristus, kita bukan hanya diampuni, tetapi juga diperdamaikan dengan Allah. Roma 5 ayat 10. Perdamaian ini bukan sekedar perasaan damai, melainkan sebuah hubungan yang dipulihkan dari musuh menjadi anak, dari terbuang menjadi yang dikasihi. Kita seringkali masih merasa tidak layak atau terbebani rasa bersalah. Tetapi firman ini menegaskan bahwa kita telah diperdamaikan dan sekarang kita hidup dalam kepastian keselamatan. Jika Allah sudah lebih dulu mengulurkan tangannya kepada kita, maka jangan lagi hidup dalam rasa bersalah, tetapi dalam rasa syukur. Hiduplah sebagai orang yang berdamai dengan Allah, artinya taat dan berjalan dalam kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau telah mendamaikan kami dengan-Mu melalui pengorbanan Yesus.
Bantu kami untuk selalu mengingat kasih-Mu dan membagikan kepada keluarga dan kepada orang lain di sekitar kami bahwa kasih Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga dan menyelamatkan kami dari dosa. Berkati kami sepanjang hari ini dan kami siap menjadi saluran berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.